Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar juragan dan bos semua malam ini? Saya harap kabarnya baik-baik saja. Untuk video kali ini saya akan bahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri warung atau kedai yang terkena santet atau yang terkena sihir. Oke. Jadi bagi juragan dan bos yang ingin tahu apa ciri-ciri dan tanda-tanda warung atau kedai yang terkena santet atau yang terkena sihir, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jadi kita langsung aja dengan tanda-tanda atau ciri-ciri warung yang terkena sihir. Untuk yang pertama, untuk ciri-ciri yang pertama adalah makanan yang dijual di warung itu cepat basi. Jadi walaupun kita baru memasaknya beberapa jam, tetapi makanan itu basi dan kadang-kadang sampai berulat. Ini memang tidak masuk akal karena makanan baru dimasak dalam waktu 2 jam, 3 jam sudah basi dan berulat. Ini memang tanda-tanda yang paling sering sekali kita jumpai atau kita alami pada warung yang terkena santet atau yang terkena sihir. Jadi bagi juragan dan bos yang mempunyai usaha warung makan terutamanya, kalau pagi-pagi sudah basi atau baru masa beberapa jam aja makanan sudah basi, itu tanda-tandanya warung bos dan juragan mungkin kemungkinannya terkena santet atau terkena sihir. Oke, jadi itu adalah ciri-ciri yang pertama. Kemudian kita ke ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua, pelanggan batal mampir karena tidak melihat warung juragan dan bos itu buka. Dia sering melihat kenapa warung selalu tutup. Mereka melihat warung itu tutup atau tidak berjualan, padahal kita berjualan, tetapi mereka tidak melihatnya. Karena biasanya pelanggan batal mampir karena dia tidak melihat warung juragan ini buka. Mereka melihatnya warung juragan ini tutup. Jadi mereka tidak mampir ke warung juragan atau ke warung bos, tetapi mereka mampir di warung lain. Otomatisnya pelanggan kita pun lari dan warung kita pun menjadi sepi. Karena pelanggan pun lari, warung kita pun sepi, otomatis pendapatan kita pun jadi menurun. Ini ciri-ciri yang kedua. Kemudian kita ke ciri-ciri yang ketiga. Oke, untuk ciri-ciri yang ketiga, bos dan juragan ini sakit tidak wajar. Jadi tidak bisa berniaga, tidak bisa berjualan. Sakit yang tak sembuh-sembuh, sakit yang tidak bisa diobati walaupun ke dokter berkali-kali tetapi tetap saja sakitnya nggak hilang-hilang. Ini bisa dikarenakan karena warung atau kedai juragan ini kena santet dan kena sihir. Dan santet sihirnya itu mengena pada badan juragan. Jadi badan juragan ini sakit. Jadi sebagai peringatan aja, jika bos dan juragan mempunyai sakit atau mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh walaupun dah ke dokter berkali-kali, ada baiknya juragan tanya pada orang yang pandai dalam hal ini, agar penyakitnya itu bisa kelihatan. Karena selalu kalau sakit buatan orang ini dokter tidak melihat. Kedokteran tidak bisa mendetek. Jadi ada baiknya juragan tanya Pak Ustadz atau tanya orang yang lebih arif dalam hal ini. Mungkin mereka bisa membantu. Jadi kalau badan sakit-sakit atau sakit kita nggak sembuh-sembuh walaupun sudah ke dokter banyak kali, berkali-kali tetapi tidak ada perubahan. Ini mungkin juga bos dan juragan ini terkena santet atau warungnya disantet dan santetnya mengena pada badan juragan. Kemudian untuk ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang keempat biasanya ada bau-bau yang tidak
sedap, bau busuk yang tiba-tiba datang, walaupun warung atau kedai dalam keadaan bersih tapi tiba-tiba berbau seperti bangkai, berbau hanyir, atau berbau yang sangat menyengat yang kita tidak tahu dari mana datangnya, dari mana asalnya. Ini sangat mengganggu. Oke, jadi ada baiknya juragan bersiap-siap, atau karena ini mungkin dikarenakan sihir yang orang kirim ke warung atau ke kedai juragan. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir adalah kita merasa sedang diawasi. Jadi rasanya itu ada orang yang selalu mengawasi kita, seperti ada orang yang selalu menengok kita duduk di sudut, menengok kita padahal tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan kita itu macam ada orang di sana. Ataupun kadang-kadang kita melihat orang lewat di depan kita, bayang-bayang yang lewat di belakang kita. Itu mungkin adalah jin suruhan dari orang yang mengirim santet atau mengirim sihir pada warung atau kedai juragan dan bos semua. Jadi jadi bagi bos dan juragan yang berniaga, yang berdagang, selalu waspada dengan tanda-tanda ini. Mungkin adalah tanda-tanda sihir orang yang tidak suka dengan kita dan ingin menjatuhkan perniagaan kita. Jadi para juragan atau bos semua yang merasakan tanda-tanda ini pada warung dan kedai juragan, silahkan mendapatkan bantuan dari orang yang lebih tahu dalam hal-hal mistis ini. Jadi itu adalah tanda-tanda warung atau kedai yang terkena santet atau yang terkena sihir. Jadi itu saja untuk video dari saya malam ini. Semoga bermanfaat pada orang yang menonton, pada juragan dan bos semua. Saya harapkan, saya berdoa agar selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar bos dan juragan tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari saya yang lain. Jadi itu saja video dari saya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain video. Dadah.